Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita pada pagi hari ini sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dan bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Dzaratul Abrar yang Allah berkahi ini. Amin. Salat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh Masjid Dzaratul Abrar yang Allah muliakan, izinkanlah kami untuk membacakan suatu tema hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjudul menghadapi usia tua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku umat Islam antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit dari mereka yang melewatinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah, Shahihul Jami' nomor 1073. Berdasarkan hadis tersebut, maka barang siapa yang telah mendekati usia 60 sampai 70 tahun hingga akhir hayatnya, ia telah berada dalam fase terakhir kehidupannya. Setelah hidup selama 5 atau 60 tahun, tubuh seseorang mulai mengalami perubahan tertentu. Kulitnya keriput, rambutnya beruban dan akan rontok, tubuhnya kehilangan energi, metabolisme tubuhnya melambat, indera pendengaran dan penglihatannya melemah dan mulai pikun. Alasan dari semua perubahan itu yang diakhiri dengan kematian dinamakan menjadi tua. Dan di usia senja yang paling utama adalah panjang usia, baik amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Karena telah dekat dengan kematian, sungguh merugi bila orang yang sudah berusia tua belum mau memperbaiki diri, bahkan perbuatan buruknya semakin menjadi-jadi. Nabi SAW telah menyampaikan sebuah peringatan dalam sebuah hadis. Allah tidak akan menerima alasan dari seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 641. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Quran surat Yasin surat ke-36 ayat ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seseorang penolong pun. Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Quran surat Ghafir surat ke-40 ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dia mengetahui maha kuasa. Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-54. Sebelum kita tutup majlis kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslim dan muslimat.
diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.